Restu yang bukan untukku, terinspirasi dari sebuah kisah nyata, dibacakan langsung oleh penulis aslinya, Dea SM. Kita cukup sampai di sini, Amira. Di sebuah taman yang indah, ditemani hembusan angin sepoi-sepoi, diiringi musik romansa dari para pengamen jalanan. Rasanya bukan itu kalimat yang tepat untuk didengar. Kenapa semendadak ini, Restu? Ucapku keluh. Tidak, tidak mendadak. Ini bukan pertama kalinya kan untuk kita. Ya, memang ini bukan pertama kalinya kata putus terucap, entah itu dariku maupun darinya. Kita putus, ujarku pada Restu suatu hari saat aku tahu dia masih bertemu dengan mantan kekasihnya. Enggak, Mira, kamu harus dengar dulu penjelasanku. Alasan apa lagi yang harus kudengar? Sudah jelas kamu bertemu dengan dia. Iya, tapi aku tidak ada apa-apa lagi setelah itu. Aku sadar aku punya kamu, tegas Restu. Ya kalau kamu tahu ada aku di hidup kamu, kenapa kamu ketemu sama dia? Aku cuma ingin menyelesaikan hal yang perlu diselesaikan saat kami dulu pacaran. Terus, dia WhatsApp kamu nih, kok gini aja? Gitu katanya. Ya itu karena aku tidak melanjutkan apapun dengannya. Dia sudah tahu aku punya kamu, Amira. Aku terdiam. Mir, kita bukan di umur yang bercanda buat pacar-pacaran. Aku gak mau main-main sama kamu. Nyatanya kamu yang main-main sama aku, tegasku sambil berlalu pergi meninggalkan Restu. Restu tertunduk lesu. Tapi bukan Restu namanya kalau dia menyerah begitu saja. Kami tinggal di kota yang berbeda. Untuk bertemu, Restu harus menempuh perjalanan darat 2 jam. 2 minggu sekali Restu menemuiku, hanya sekedar untuk bertemu dan berjalan-jalan, bertukar cerita. Dan sejak kejadian itu, Restu tetap menemuiku. Restu menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Restu mengatakan maaf dan tak akan mengulanginya. Ibu menghampiriku ke kamar saat Restu menunggu di ruang tamu. Mau baikan gak? Kalau enggak, ibu suruh Restu pulang nih, ujar ibu. Saat itu, entah kenapa aku percaya pada Restu. Aku juga tahu Restu memutuskan mantannya saat itu karena mantannya akan masuk ke dunia selebritis, di mana Restu tak ingin punya pasangan di bidang itu. Aku beranjak menemui Restu. Makasih Mira. Restu menggenggam tanganku. Hangat, aku suka. Sejak itu, hubungan kami semakin erat. Meski aku disibukkan dengan rutinitas kuliahku, dan Restu sibuk bekerja, kami tak pernah henti saling memberi kabar. Restu pria yang sangat romantis. Dia tak pernah lupa tanggal ulang tahunku, tanggal jadian kami. Dia bahkan ingat nomor teleponku yang aku saja tak hafal. Hari-hariku bersamanya selalu dirayakan. Aku berasal dari keluarga sederhana. Orang tuaku bercerai. Seringkali ibuku mengalami kesulitan keuangan, dan Restulah yang membantuku tanpa kami meminta. Tahun ketiga kami bersama, Restu mulai menceritakanku pada keluarganya. Gimana respon keluargamu? Tanyaku padanya penasaran. Ya, begitulah, kata mereka, kenalan aja dulu. Gitu. Terus, kapan aku diajak ketemu mereka? Nanti ada saatnya kok, tenang aja. Kamu selesaikan aja dulu skripsimu. Iya, bulan depan sidang kok, ucapku sambil tersenyum. Nanti ku kasih hadiah liburan ya kalau sudah wisuda, ujarnya. Hah, serius? Kemana? Tanyaku penasaran. Ke Labuan Bajo bareng sama teman-temanku yang lain, oke? Oke, ujarku semangat. Akhirnya aku pun wisuda. Restu datang membawa bunga yang sangat indah hari itu. Bunga yang indah untuk wanita terindah, ujar Restu. Aku menerima bunga dari Restu. Di tengahnya ada tulisan, kita ke Labuan Bajo next week. Ah, serius nih, aku tertawa. Restu memelukku. Happy graduation cantik, ujarnya. Benar saja, minggu depannya kami berangkat ke Labuan Bajo bersama 6 temannya yang lain. Pulau yang indah menjadi saksi romansa kami berdua. Selepas liburan bersama, aku mulai sibuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya aku pun dapat sebuah pekerjaan. Restu pun menyelamatiku. Meski aku sudah bekerja, Restu tetap mengirimiku uang. Katanya gajiku ditabung saja, kalau mau jajan pakai uang darinya. Suatu hari saat sedang makan siang bersama Restu bicara padaku. Amira,
Kenapa ya? Kok keluargaku seperti nggak suka sama kamu? Hah? Masa sih? Ucapku kaget. Iya, setiap hari raya pasti aja keluarga besarku nanya, emang aku yakin sama kamu? Hmm, karena belum ketemu aja kali, ucapku sambil sibuk mengunyah makanan. Kapan dong aku ketemu mereka? Iya, nanti Mir, ujar Restu. Ya kalau nggak dikenal-kenalin, ya merekanya jadi regu terus, kamu serius atau nggak sama aku? Iya, iya sayang, nanti ya, ucap Restu sambil mengusap kepalaku. Pertanyaan kapan aku dipertemukan dengan keluarga Restu terus jadi perdebatan di antara kami. Kamu tuh nggak serius ya Restu sama aku, ujarku suatu hari. Serius Mir, tapi mungkin belum saatnya. Ya kapan? Dinanti-nanti terus? Apa karena orang tua aku bercerai? Ya mungkin itu salah satu alasan keluarga aku ragu sama kamu Mir. Ya udah kalau ragu, aku pergi aja dari hidup kamu. Aku berlalu meninggalkan Restu yang termenung sambil menopang kepalanya dengan tangan kanannya. Tapi entah kenapa, setelah beberapa langkah, kakiku berhenti dan berbalik kembali menuju Restu. Restu berdiri memelukku. Maafin aku, Mir, ujarnya. Pertemuan hari itu membuat aku bertanya-tanya, kenapa keluarga Restu sangat sulit menerimaku. Aku mulai berbicara dari hati ke hati dengan tante, adik ibuku. Selain perceraian, apakah ada masalah lain yang bisa membuat keluarga Restu berat menerimaku? Sampai akhirnya suatu hari tante mengajakku berbicara serius. Amira, papanya kamu itu kenal sama pamannya Restu. Jadi, keluarga Restu tahu betul bagaimana keadaan keluarga kita. Tante memulai percakapan. Ya emang kenapa tante? Apa salahnya dengan perceraian? Toh sekarang ibu dan bapak baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Amira, kamu itu anak di luar pernikahan. Dan keluarganya Restu tahu itu. Aku terhenyak. Pantas saja berat sekali keluarga Restu menerimaku. Semenjak itu, aku banyak menghabiskan waktu untuk menangis. Ibu dan bapak silih berganti meminta maaf padaku. Ibu sama bapak itu gak mikir ya, dulu sebelum bertindak bisa berdampak seperti apa untuk aku. Aku benci sama ibu sama bapak, ujarku sambil menutup pintu kamarku dengan keras. Selepas hari itu, aku sibuk meyakinkan Restu. Aku bisa jadi istri yang baik kok. Itu kan karena kamu gak ngasih aku kesempatan buat kenal sama keluargamu aja, ujarku suatu hari. Kesempatannya gak ada, Mir. Mereka belum mau ketemu sama kamu, ujarnya lirih. Lama-lama, aku pun bosan meyakinkan Restu. Ah, sudahlah, lihat nanti saja apa yang akan terjadi. Semenjak hari itu, Restu masih menemuiku. Tak ada yang berubah dari Restu. Genggaman tangannya selalu hangat. Aroma tubuhnya selalu wangi, membuat aku ingin selalu dekat dengannya. Restu masih Restu yang romantis dan merayakan hari-hariku bersamanya. Meski sesekali Restu meneteskan air matanya saat bersamaku. Keadaan ini sangat sulit untuk kami. Aku menyeka air mata di pipinya Restu. Hembusan angin membuat kami seperti ada dalam sebuah drama. Dan hembusan angin itu sama rasanya dengan yang kurasakan hari ini. Terasa dingin. Iringan musik romantis masih terdengar dari pengamen jalanan. Sial, apa dia tidak tahu kami akan putus hari ini? Kamu tahu aku sangat menyayangi kamu, Mira. Tapi ini sangat sulit untuk kita, lanjut Restu. Aku mulai meneteskan air mata. Iya, Restu orang tuamu memang bukan untukku. Restu menggenggam tanganku. Entah kenapa, kali ini rasanya terasa berbeda. Dingin, tak sehangat biasanya. Kamu pasti dapat yang lebih baik dari aku, Mira. Aku semakin tak kuasa membendung air mataku. Aku mengangguk. Restu perlahan mulai melepaskan genggaman tangannya. Aku menahan tangannya. Kutatap matanya yang juga meneteskan air mata. Aku menunduk. Perlahan, kulepaskan genggaman tangannya. Restu berjalan mundur, menjauh dariku. Selangkah, dua langkah. Aroma khas Restu pun mulai menghilang, menambah sesaknya dadaku. Perlahan,
Aku mengangkat kepalaku, memandang punggungnya yang berjalan perlahan menjauh. Tak mungkin aku mengejar restu yang sudah jelas bukan untukku.